Ya, era pemerintahan Presiden Joko Widodo dikenal cukup agresif dalam mendorong pembangunan infrastruktur. Karena Presiden meyakini pembangunan infrastruktur bisa meningkatkan efisiensi, biaya logistik hingga konektivitas antar wilayah yang diharapkan bisa menjadi booster bagi perekonomian nasional. Era pemerintahan Presiden Joko Widodo selama hampir 1 dekade atau 10 tahun terakhir terus meningkatkan pembangunan dan pemerataan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia. Dengan demikian, KUE Ekonomi Nasional diharapkan tidak lagi hanya berpusat di Pulau Jawa, namun sudah mulai menyebar ke daerah terutama Indonesia Timur. Hal ini terlihat dari data Badan Pusat Statistik yang menyebutkan per kuartal 2 tahun 2024 sumber pertumbuhan ekonomi menurut wilayah sudah mulai merata. Wilayah Maluku dan Papua tercatat menempati posisi teratas dengan pertumbuhan 8,45%. Kemudian Bali dan Nusa Tenggara 6,84%, Sulawesi 6,07%, Kalimantan 5,22%, menyusul Jawa 4,92% dan Sumatera 4,48%. Namun demikian, capaian positif kinerja perekonomian nasional selama 10 tahun terakhir bukan terjadi secara instan. Sejumlah peristiwa penting mengiringi perjalanan bangsa ini untuk mewujudkan Indonesia menjadi negara maju, mulai dari pandemi COVID-19 hingga kondisi geopolitik global yang semakin memanas, sehingga mengakibatkan roda perekonomian dunia melambat termasuk Indonesia. Bahkan tekanan masih berlanjut hingga pertengahan tahun 2024 ini, di mana laju pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal kedua tahun ini mulai mengalami perlambatan mencapai 5,05%. Meski masih bertahan di angka 5%, namun lebih rendah jika dibandingkan kuartal 1 2024 yang mencapai 5,11%. Di sisi lain, S&P Global merilis Purchasing Manager Index atau PMI Manufaktur Indonesia mulai Juli 2024 sebesar 49,3. Level tersebut turun dibandingkan Juni 2024 yang berada pada angka 50,7. Dengan demikian, PMI Manufaktur Indonesia mengalami kontraksi untuk pertama kalinya sejak Agustus 2021 atau setelah bertahan dalam level ekspansi selama 34 bulan berturut-turut. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDEX Channel. Baik pemirsa, dan langsung saja kita akan cermati beberapa data terkait dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Baik, kita akan lihat bagaimana dengan pergerakan ataupun pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ini dari tahun 2014 sampai dengan 2023. Seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ya, sebenarnya cukup fluktuatif, tapi rata-rata memang masih di kisaran 5% begitu ya. Meskipun target seharusnya kalau memang pemerintahan Presiden Joko Widodo memang jauh melampaui 5%. Namun realnya kondisi di lapangan dalam beberapa tahun terakhir masih berada di kisaran 5%. Dan selanjutnya bagaimana dengan defisit anggaran? Kita akan cermati bersama. Baik, seperti apa sih kalau kita lihat dalam APBN 2014 sampai dengan 2023 defisit anggaran memang sempat yang paling tinggi itu di tahun 2020 karena kita tahu ada COVID-19 terjadi di sana begitu ya, 947,6 triliun dan ini memang cenderung turun di tahun 2003 ada 337,28 triliun rupiah. Baik, selanjutnya kita akan lihat persentase penduduk miskin Indonesia, trennya dari tahun 2014 seperti apa? Pergerakannya cenderung terus menurun begitu ya, persentase penduduk miskin Indonesia. Kalau kita lihat persentasenya sekitar 9,03% di Maret 2024. Baik, selanjutnya kita akan cermati bagaimana dengan realisasi penanaman modal di Indonesia. Trennya ini cukup naik terus begitu dengan beragam kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah untuk menarik investasi asing maupun domestik ya. Tercatat di tahun 2023 sudah 1.418 triliun ya kalau kita lihat dengan pergerakannya begitu ya. Baik, itu dia untuk beberapa data yang sudah disampaikan dan ada 5 poin prioritas kerja Presiden tahun 2019 sampai dengan 2024.
Yang pertama mempercepat dan melanjutkan pembangunan infrastruktur, kemudian pembangunan sumber daya manusia, mengundang investasi seluas-luasnya untuk membuka lapangan kerja, reformasi birokrasi, kemudian APBN yang fokus tepat sasaran. Baik, itu dia beberapa data yang sudah kami sampaikan, dan untuk membahas terkait dengan tema kita kali ini, capaian ekonomi, kemudian mimpi Indonesia maju dari pemerintahan Presiden Joko Widodo, sudah hadir bersama saya di studio ID Eksternal bersama dengan Profesor Telisa Aulia Valianti, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Selamat pagi, Prof. Telisa. Selamat pagi Mas Pras, selamat pagi semua pemirsa IDX. Baik, terima kasih atas kehadirannya, dan juga sudah hadir ini Bapak Ajib Hamdani, analis ekonomi dari Asosiasi Pengusaha Indonesia APindo. Selamat pagi Pak Ajib. Selamat pagi Mas Pras. Baik, semangat sekali. Ini kita akan berbincang setelah tidak terasa ya sudah 1 dekade Pak Ajib dan Prof. Telisa begitu pemerintahan Presiden Joko Widodo, di mana saat ini akan ada masa transisi dan nanti ada pidato kenegaraan ya, capaian-capaian apa saja yang sudah dialami oleh pemerintahan saat ini. Review Prof. Telisa terkait dengan kondisi ekonomi 10 tahun terakhir dari kacamata akademisi, Anda melihat seperti apa sih? Ya, memang di pemerintahan Pak Jokowi ini sejak 2014 sebetulnya memang kondisinya kita menghadapi macam-macam dinamika atau tantangan ya. Ya. Jadi karena beda kestabilannya. Jadi kalau kita lihat era VUCA ya, kita kan di era VUCA dan BANI. Jadi semuanya serba volatile. Jadi 2014 sebelum itu memang ada global financial crisis dan lain sebagainya. Tapi ini lebih rumit lagi. Kalau global financial crisis tuh waktu sebelum 2014 itu lebih banyak ngehit sisi demand. Nah, kita menghadapi setelah 2014 itu shocknya bukan cuma demand, tapi supply. Ada COVID yang demand dan supply kita terhits, terus kemudian ada geopolitical perang. Betul. Nah itu yang memang tidak mudah, sehingga memang kita nggak bisa langsung apple to apple membandingkan. Tapi overall tentu ada yang baik, ada yang masih kurang ya dari kinerja selama 10 tahun terakhir. Jadi kita nggak menafikan, nggak mungkin semuanya baik atau semuanya jelek gitu, enggak ya. Jadi artinya bahwa ada yang baik, terutama yang saya lihat baik, satu di sisi kestabilan harga. Jadi itu kinerja pemerintahan Pak Jokowi yang saya cukup melihat ya, bahwa dari sisi kestabilan harga tuh overall kita tuh sekarang menikmati inflasi di bawah 5% ya dalam 10 tahun terakhir. Padahal dulu sejarah-sejarahnya inflasi total headlines itu rata-rata tuh di atas 10 ataupun ya dari 8 sampai 10. Nah, kemudian kita bisa di bawah 5% secara dalam 10 tahun terakhir kisarannya. Nah, itu ada sebuah pencapaian dari sisi stabilitas harga ya. Baik. Kemudian yang kedua, dari sisi pertumbuhan ekonomi memang agak sedikit turun dibandingkan dengan periode sebelum Pak Jokowi, karena sebelum Pak Jokowi itu tadi tantangannya emang tidak terlalu berat ya, lebih berat sekarang karena multifaktor hits. Nah, sehingga rata-rata kita kan masih di kisaran 5% gitu kan. Kalau dulu mungkin rata-rata bisa 6 sampai 7 gitu, 6 atau 6 sampai 6,5. Nah, itu yang mungkin challenging ya di sisi growth untuk mempertahankan yang 5%. Tapi itu ya more or less sebetulnya kita bisa lebih baik, tapi ya karena tadi banyak challenge ya dari sisi policy juga dan lain sebagainya. Jadi indikator utama tadi pertumbuhan ekonomi, inflasi, kemudian bagaimana dengan lapangan kerja. Nah, lapangan kerja di 10 tahun terakhir ini memang tidak terlalu mudah karena polanya berubah. Ada gig ekonomi, ada digitalisasi, jadi investasi juga lebih banyak padat modal. Yang padat karya itu sekarang ya udah seperti tekstil dan lain sebagainya, yang andalan kan sudah declining, sudah sunset, banyak kendala serangan impor dan lain sebagainya. Jadi pesaing kita tambah banyak juga di globalnya. Jadi serangan impor dan lain sebagainya. Jadi itu yang memang sangat-sangat challenging sekarang yang kita hadapi ya. Jadi tapi overall saya melihat sih Indonesia selama 10 tahun terakhir ini bisa dikatakan ya moderat lah. Nggak bisa kita katakan bagus banget juga, tapi tentu ada pencapaian-pencapaian seperti infrastruktur dan lain sebagainya. Iya, itu nanti akan dibahas ya di pertanyaan-pertanyaan selanjutnya nampaknya. Tapi overall secara saya dari general overview dari kacamata ekonom itu tadi ya, bahwa ya overall kita masih moderat lah. Kalau skor 1 sampai 10 misalkan bisa kita nilai ya more or less mungkin berapa ya 7,95 gitu ya mungkin. Di periode pertama 8,5 mungkin di periode pertama 2014 sampai 2019. Nah 2019 ke ini mungkin agak turun. Gitu. Kalau kasih angka ya. Oke, ini menarik nih. Nah, dari kacamata pelaku usaha Pak Ajib, Anda melihat bagaimana dengan beragam kebijakan-kebijakan ini? Kan kita tahu pro terhadap pertumbuhan growth kemudian industri, berarti kan banyak karpet merah juga yang diberikan kepada dunia usaha.
Ya, menarik Mas Pras kalau kita mencermati selama 10 tahun kepemimpinan Pak Jokowi di periode 1 maupun kedua. Paling tidak kita melihat ada 3 hal yang positif dan perlu kita apresiasi. Tapi juga ada 3 PR besar yang masih menjadi bagaimana tantangan untuk pemerintah selanjutnya. Kita berbicara masalah apa yang perlu kita apresiasi. Pertama, berbicara infrastruktur Mas Pras. Karena memang betul dan kita lihat secara fisik bagaimana komitmen Pak Jokowi untuk terus membangun infrastruktur. Bahkan kalau kita lihat bagaimana periode 1 dan 2, keberlanjutan infrastruktur itu menjadi program prioritasnya Pak Jokowi. Dan kita lihat dalam konteks private sector, bagaimanapun ketika infrastruktur makin berkembang, maka akan mendorong efisiensi berbisnis, akan menekan HPP dan mengurangi biaya logistik. Itu yang pertama berbicara masalah infrastruktur. Yang kedua berbicara masalah program andalannya itu namanya hilirisasi Mas Pras. Karena hilirisasi secara nyata memberikan nilai tambah atas setiap komoditas unggulan dipunyai oleh Indonesia, sehingga nilai tambah itu bisa memberikan daya ungkit terhadap pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, yang ketiga berbicara masalah diregulasi. Makanya Mas Pras, makanya kalau kita lihat muncul yang namanya Undang-Undang Omnibus Law misalnya, dan ini tercermin dari bagaimana setelah 5 tahun terakhir itu investasi itu selalu over target. Kalau kita lihat data sebelumnya Mas Pras, dari tahun 2019 sampai tahun 2023 terakhir kemarin, bahkan 2023 dari target 1.400 triliun tercapai lebih dari 1.418 triliun. Itu 3 indikator positif bagaimana program-program pemerintah itu bisa pro dengan ekonomi nasional. Tapi paling tidak Mas Pras, di sini ada 3 hal yang perlu kita cermati dan kita potret di lapangan. Pertama berbicara masalah kemiskinan Mas Pras. Tadi kalau kita lihat data, kemiskinan 9,03% itu kalau kita mau kritis Mas Pras, itu adalah angka kalau menurut ukuran dari World Bank itu namanya kemiskinan absolut namanya. Kalau kemiskinan absolut itu ukurannya apa? Pengeluaran per kapita mereka hanya ekuivalen dengan $1 per hari. Jadi di Indonesia ini kalau sudah punya penghasilan kira-kira di angka Rp500.000 per kapitanya, maka di atas itu sudah tidak dianggap penduduk masyarakat miskin. Nah ini kan kalau kemudian kita menaikkan standar miskinnya, kemiskinan menengahnya World Bank, maka ekuivalen dengan $2 per kapita per hari dan which is itu angkanya akan semakin membengkak secara rasio jumlah penduduk. Itu berbicara kemiskinan. Kedua pengangguran. Tadi Prof. Telaisa sudah menyebutkan bagaimana pengangguran ini akan menjadi problem utama. Dan kalau kita lihat angka 5% itu memang tercermin dari terjadinya sebuah paradoks Mas Pras. Satu sisi investasi kita selalu over target. Tapi satu sisi penyerapan tenaga kerja kita rata-rata hanya 50-60% dari target setiap tahun. Dan bahkan kalau kita lihat dengan 1.400 triliun investasi masuk, 2023 itu penyerapan nggak lebih dari 1.600.000 tenaga kerja masuk. Artinya setiap 1 triliun uang masuk itu hanya menyerap kira-kira di angka 1.000 tenaga kerja. Ini kan menjadi problem. Sehingga kenapa pengangguran kita terus mengalami stagnasi. Kita sulit untuk terus melakukan misalnya bagaimana pengangguran kita bisa cuma 2 atau 3%. Yang terakhir berbicara masalah gini rasio. Kalau kita lihat data dari UI ya, Prof ya, nanti kalau salah bisa diluruskan. Bahwa sejak tahun 2019 sampai tahun 2023 Mas Pras, itu lebih dari 8,5 juta penduduk itu turun kelas. Memang kita menghadapi masa-masa pandemi COVID-19, masa-masa tidak mudah. Tapi dengan adanya kondisi seperti itu, maka ini akan lebih membuat jurang antara orang yang kaya dan orang yang miskin. Ini akan menjadi PR pemerintah dan kita harapkan, dan dunia usaha selalu berharap, termasuk masyarakat luas. Bagaimana PR-PR ini akan selesai dalam waktu 5 tahun ke depan Mas Pras? Nah itu dia yang perlu kita akan cermati nanti. Karena kita tahu dengan beragam capaian-capaian positif. Yang penting adalah apakah dirasakan dampaknya ya terhadap masyarakat. Kemudian dunia usaha ataupun ekonom tadi Bu Telaisa juga memberikan satu gambaran luas bahwa beberapa industri yang tadi memang sebelumnya kita mengadakan serapan tenaga kerja tinggi kemudian beralih menjadi padat modal begitu. Dan ini kan memang ada teknologi di sana, tapi bagaimana dengan target serapan kerja kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda dulu sebentar. Baik pemirsa, untuk mengetahui bagaimana sih jalannya sidang tahunan MPR dan juga pidato kenegaraan dari Presiden Joko Widodo di gedung MPR DPR pada pagi hari ini, sudah ada jurnalis IDX Channel Vida Munawar yang akan menyampaikan informasi mengenai perkembangan terkini situasi di gedung DPR RI. Baik, kami persilakan, silakan Vida. Pidato bersama DPR dan DPD.
Baik, dapat kami laporkan sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR DPD RI tahun 2024 sekaligus sidang pengantar sidang tahunan MPR tahun 2024 telah disampaikan oleh Ketua MPR RI Bambang Susatyo. Dan saat ini sedang berlangsung pidato pengantar sidang bersama DPR dan DPD oleh Ketua DPR Puan Maharani. Adapun sebanyak 2.020 orang tamu undangan hadir dalam sidang tahunan penutup periode ini. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mengundang sebanyak 1.549 tamu. Adapun sejumlah pejabat negara yang telah hadir dalam acara sidang tahunan ini yakni Ketua DPR Puan Maharani dan Wakil Presiden ke-10 dan Wakil Presiden ke-12 Yusuf Kala. Wakil Presiden ke-6 Tri Sutrisno, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan, Menko Perekonomian Erlangga Hartanto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, dan Menteri KLHK Siti Nurbaya. Sementara itu, Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara, Ibu Iriana Joko Widodo sudah masuk ke Gedung Nusantara sekitar pukul 8.56 waktu Indonesia bagian Barat dan diiringi oleh marching band. Adapun sidang tahunan 2024 digelar dengan tema Nusantara Baru Indonesia Maju yang terdiri dari sidang tahunan MPR RI, sidang bersama DPR RI dan DPD RI, sidang paripurna pembukaan masa persidangan 1 DPR tahun sidang 2024-2025. Dalam sidang tahunan MPR RI, sidang bersama DPR RI dan DPD RI, Presiden Joko Widodo akan menyampaikan laporan kerja lembaga-lembaga negara dan sekaligus pidato kepresidenan dalam rangka Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-79. Dan selanjutnya dalam sidang paripurna pembukaan masa persidangan 1 DPR tahun sidang 2024-2025, Presiden Jokowi juga akan menyampaikan pidato untuk rangka pengantar keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang atas anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN tahun 2025 dan nota keuangannya. Demikian yang dapat kami sampaikan dari Gedung Nusantara DPR MPR RI. Kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Vina Muar atas laporan sayang Padang bagaimana persiapan nanti pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo. Dan kita akan kembali lagi berbincang bersama dengan narasumber kami di studio IDXNL, Profesor Telisa Aulia Folianti, Guru Besar FEB Universitas Indonesia, dan juga Bapak Ajib Hamdani, analis ekonomi dari Apindo. Baik, Prof. Telisa, kalau memang tadi sudah disampaikan persiapannya nampaknya sudah akan segera begitu gini, yang banyak sekali nampaknya masyarakat menantikan nih, seperti apa sih pidato kenegaraan. Nah, dari Prof. Telisa sendiri sebenarnya apa yang akan di-highlight nanti dengan harapan-harapan apa sih kalau bicara mengenai capaian-capaian, tapi Anda melihat justru challenging-nya, dinamikanya itu justru banyak terjadi di masa 10 tahun pemerintahan Presiden Jokowi. Ya pasti dari kalau kita bicara ya harapan masyarakat ya, tentunya ingin yang kesejahteraan ya nomor satu kan. Jadi kesejahteraan itu ya baik fisik maupun holistik ya, maksudnya kesejahteraan secara holistik ya. Kita sebagai manusia yang berbudaya tentunya ingin suatu kesejahteraan yang holistik tadi ya. Jadi harapannya Pak Presiden juga bisa menyampaikan bagaimana arah ke depan. Ini kan karena periode tahun terakhir beliau ya, jadi pasti ada pesan-pesan yang ingin disampaikan. Bagaimana transisi kepemimpinan yang ada. Tentunya diharapkan dengan tema keberlanjutan ya yang berlanjutnya yang bagus-bagusnya gitu ya, maksudnya yang kurang bagusnya sebaiknya tidak dilanjutkan gitu kan, harapan masyarakat seperti itu. Jadi di tengah tekanan tadi yang cukup berat ya, apalagi kan kita berada di tekanan geopolitik yang cukup panas ya, perang yang kita dengar itu, kita berharap bahwa kita tetap dalam kondisi yang damai pasti masyarakat, terus sehingga kalau damai kan kita bisa membangun. Nah, pondasi-pondasi yang sudah dibuat dalam 10 tahun terakhir ini, harapannya itu bisa menjadi modal untuk ke depan menjadi lebih baik lagi. Karena tadi salah satu isu yang diharapkan nih, misalkan Gen Z ya, bagaimana masa depan mereka gitu kan. Misalkan kalau berita-beritanya cari kerja itu ternyata nggak gampang sekarang, lebih sulit gitu. Terutama tadi ya challengingnya karena kan munculnya AI dan lain sebagainya itu jelas banget di depannya. Jadi bagaimana policy kita juga AI itu kita tidak bermusuhan dengan AI, kita memanfaatkan tapi jangan sampai AI juga mendisrupt labor policy. Karena kan kita negara yang bonus demografi, beda dengan Jepang.
Mungkin Jepang yang penduduknya sedikit mereka lebih butuh AI, mereka nggak terlalu competition head to head. Tapi kalau kita kan dengan tenaga kerja yang banyak, makanya tadi kuncinya seperti yang disampaikan Pak Ajib tadi bahwa ya harus kita juga upskilling dan reskilling ketersediaan SDM-nya itu karena ya kita melawan dari teknologi tadi ya, bersaingnya dengan teknologi. Karena itu adalah kunci ya lapangan kerja itu. Kalau misalkan lapangan kerjanya nggak ada, bagaimana menciptakan income, bagaimana konsumsi, bagaimana pertumbuhan ekonomi. Kalau tidak tercipta lapangan kerja, perbankan juga nggak akan hidup ya dari kalau misalkan nggak ada yang bekerja begitu kan. Nah itu masa depan mereka seperti apa? Nah itu yang harus kita bangun gitu. Jadi oke, dengan ada infrastruktur tadi kita sudah pesat. Terus infrastruktur itu bagaimana menggunakan untuk keproduktif. Terus kemudian tadi bisa create lapangan kerja ya. Jadi lapangan kerja itu menurut saya harapannya di kepemimpinan yang akan datang ditekankan oleh Pak Presiden sekarang bahwa keberlanjutan bukan hanya keberlanjutan pembangunan infrastrukturnya, tapi keberlanjutan pembangunan sumber daya manusia. Karena tadi challenge-nya sangat banyak. Jadi sumber daya manusianya memang harus betul-betul ditingkatkan ya, bisa bersaing dengan teknologi. Terus ya bahkan dengan tekanan psikologi yang lebih tinggi. Karena kan kita tahu ya banyak generasi muda sekarang bunuh diri gara-gara judol, gara-gara pinjol. Nah itu kan yang katanya disebut sebagai mati secara perdata. Bagaimana masa depan mereka? Jadi ini yang harus kita concern sekali ya. Makanya kemarin pemerintah mematikan jalur ke beberapa negara ASEAN yang menjadi pusat judi itu saya rasa sangat bagus ya. Karena ya itu tadi kita nggak ingin masa depan generasi kita. Karena mereka lah penerus. Jadi kalau kita bicara ekonomi ya itu semua penting. Tapi pondasi dari sumber daya manusianya itu harus betul-betul kita bangun. Dan itu tidak mudah gitu. Itu dia. Nah tantangan dari demografi ini berarti Pak Haji, kalau dari pelaku usaha apakah itu menjadi suatu berkat tersendiri karena mungkin nanti akan mudah begitu mencari tenaga kerja atau justru ada hal lain. Mengingat tadi era 5 tahun terakhir lah bisa dikatakan berkembangnya juga ini kan teknologi digital begitu di Indonesia. Sehingga ini tadi disrupsi yang dikhawatirkan Prof. Telisa ini benar-benar terjadi. Dan Anda melihat bagaimana dari kacamata Apindo? Kalau dunia usaha dan Apindo dalam hal ini Mas Pras melihat bahwa bonus demografi adalah suatu hal yang positif. Karena dalam konteks ekonomi namanya jumlah penduduk itu adalah sebuah demand atau menjadi sebuah local domestic demand sebenarnya. Coba kalau kita bandingkan Mas Pras, ketika misalnya bahkan sekarang India itu jumlah penduduknya sudah melebihi China. Dan satu indikator menariknya yang lain adalah ketika PMI yang lain turun termasuk Indonesia. China turun, Amerika turun, bahkan Indonesia turun. Tapi India ketika mereka jumlah penduduknya naik, ternyata PMI-nya terus mengalami di atas 50. Artinya mengalami ekspansi terus gitu. Kalau kita konstruksi mereka malah ekspansi. Artinya di sini ketika kemudian pemerintah bisa mengelola bonus demografi dengan baik, itu sebenarnya justru menjadi sisi yang positif. Dan dunia usaha selalu melihat bahwa demand yang tinggi itu akan ekuivalen dengan sebuah kue dan potensi pertumbuhan ekonomi yang sangat baik. Nah, kalau kita lihat tadi melanjutkan dari Prof. Telisa bahwa ke depan akan beberapa hal challenging. Terutama kalau kita secara kritis melihat bagaimana pertumbuhan ekonomi 10 tahun terakhir rata-rata di kisaran 5%. Kita abaikan dengan masa pandemi di 2 tahun di tahun 2020 dan 2021. Rata-rata 5%. Tapi kalau kita lihat Mas Pras, bagaimana narasi pemerintah baru, narasi dari Prabowo Gibran itu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih eskalatif. Di angka 7 bahkan sampai dengan 8%. Itu sebuah angka sangat challenging loh. Kenapa? Karena di 3 tahun pertama nanti, terutama tahun 2025, 26 dan 27, pemerintah mengalami yang namanya ruang fiskal yang begitu sempit Mas Pras. Karena scaring effect dari masa pandemi kemarin jatuh tempo utangnya itu justru tahun 2025, 26, 27. Rata-rata di angka 800 triliun setiap tahun harus dibayar. Nah, bagaimana kemudian ketika satu sisi punya ruang fiskal yang begitu sempit, tapi pemerintah punya target pertumbuhan ekonomi yang sangat agresif. Nah ini membutuhkan sebuah terobosan-terobosan regulasi. Apakah pemerintah memberikan insentif dari sisi moneternya misalnya, atau dari regulasi-regulasi untuk penyederhanaan investasi dan lain-lain, sehingga target pemerintah bisa achieve pertumbuhan ekonomi di atas 5% dan bahkan sangat agresif tadi di angka 7-8%. Tapi satu sisi ruang fiskal yang begitu sempit itu bisa teratasi dengan baik, bukan hanya sekedar bagaimana menambah utang. Karena kalau kita lihat secara fair bahwa memang beban hutang kita dari tahun ke tahun selalu naik Mas Pras. Dan ini yang perlu kita cermati sehingga bagaimana ke depan itu keuangan Indonesia itu lebih manageable dan lebih prudent pengelolaannya. Kira-kira baik, tapi kan dengan tadi beragam pembangunan infrastruktur yang juga tadi ditekankan Ibu Telisa begitu, ini belum memberikan dampak yang signifikan. Begini, berbicara infrastruktur itu kalau istilahnya di dunia usaha itu seperti halnya capital expenditure Mas Pras atau capex. Dalam sebuah capex itu ada orientasi keuntungan jangka panjang.
Ya. Tapi pasti yang terkorbankan orientasi jangka pendek. Karena mengeluarkan uang begitu besar, tapi jangka pendeknya belum menghasilkan revenue yang secara garis lurus kira-kira begitu. Dan kalau kita lihat bahkan dalam konteks kenegaraan itu kan kalau berbicara membangun infrastruktur bukan hanya berbicara membangun investasi, tapi sebagian juga ada namanya Public Service Obligation atau PSO. Nah PSO ini yang kemudian dalam tanda petik menjadi beban buat pemerintah. Dalam konteks, dalam tanda petik ya maksud saya. Karena begini, berbicara PSO itu orientasinya bukan financial profit, tapi berbicara social welfare. Misalnya contoh kemarin saya baru aja dari Sumatera. Saya naik dari Pekanbaru itu sekarang tol itu sudah nyambung sampai Bangkinang atau Kampar. Itu kalau ke kiri itu nanti tembus Sumatera Barat, ke kanan bisa ke arah Medan. Saya bayangin kalau nanti tol Trans Sumatera ini udah terbangun dengan baik, nanti perputaran orang, perputaran barang, perputaran uang akan lebih cepat untuk jangka panjang. Tapi jangka pendek ini kan merugi gitu. Kira-kira begitu. Ini menarik, contoh kecil Mas Pras. Artinya begini. Infrastruktur itu orientasi jangka panjang menguntungkan, tapi jangka pendek itu banyak PR yang ditutupi. Kira-kira begitu. Nah itu dia Prof. Telisa, lantas bagaimana dari sisi ekonomi dan juga akademis lihat apakah memang tidak bisa paralel, memang pembangunan infrastruktur yang memang membutuhkan waktu lama, tapi Pak Ajib tadi ini lebih kepada untuk jangka panjang. Lantas bagaimana dengan satu dekade belakangan ini? Apakah memang lebih kepada untuk mempersiapkan Indonesia maju saja atau kita memang lagi upaya mengejar menuju Indonesia maju dan mimpi yang sudah disampaikan Pak Presiden begitu? Ya, sebetulnya kan memang awalnya karena dari pembangunan yang sebelumnya infrastruktur kan agak dini karena waktu itu fokusnya ke stabilitas makro. Kita tahu kan kita emang lag behind ya waktu itu infrastrukturnya, makanya kemudian itu yang dikejar di yang sekarang. Jadi seakan-akan fokusnya ke situ. Padahal sebetulnya sambil itu kan kita paralel dari sisi SDM-nya juga ya. Jadi memang nggak bisa telur dulu ayam dulu yang mana dulu nih gitu kan. Jadi memang harus berbarengan. Cuman kan karena tadi keterbatasan fiskal kita. Jadi kan kesannya jadi kesini dulu yang ini. Padahal sih sebetulnya dengan adanya LPDP kita memang mendorong dari sisi SDM-nya prakerja dan lain sebagainya itu kan memang didorong. Cuma memang tadi membangun infrastruktur sama membangun SDM itu lebih sulit SDM. Karena kan SDM itu menyangkut multi stakeholder dan multi ini. Jadi kalau membangun infrastruktur relatif kalau dananya ada ya udah kita kerjakan kan konstruksi berjalan ya. Gitu. Nah, itu yang makanya itu yang kelihatannya didulukan gitu. Nah, SDM ini memang investasi yang lebih jangka panjang lagi dan itu lebih sulit lah, tapi itu memang perlu ya. Seperti tadi disampaikan India. Kenapa India bisa maju? Saya setuju banget. India tuh menyekolahkan diasporanya banyak sekali ya ke luar negeri dan mereka sangat generous dari sisi beasiswa. Dan mereka STEM-nya sangat maju ya, science, technology, engineering-nya, inovasinya tuh tinggi. Nah, itu mereka tapi mereka infrastruktur nggak semasif Indonesia gitu. Jadi itu tapi mereka di SDM-nya. Jadi memang beda-beda setiap negara punya. Tapi karena kita punya sejarah lack of infrastructure development kemarin di periode sebelumnya yang itu dikejar. Nah, terus bagaimana? Ya itu tadi saya setuju banget itu yang disebut sebagai CAPEX ya. CAPEX itu kapan payback periodnya, kapan akan ini kalau di financial analisis ya bahwa ya itu tadi mungkin perencanaan infrastrukturnya itu Pak. Bapak Ibu perlu kita cermati karena kan kita anggaran terbatas. Jadi yang mana dulu nih jangan sampai tuh kayak pernah kasus Kertajati mungkin saatnya belum tepat, mungkin harusnya 3 tahun lagi. Baru setelah demand-nya ada tapi kita udah duluan. Jadi kan udah sangkos ke situ belum produktifnya belum. Jadi kajian visibility study itu sangat penting. Jadi kapan waktu yang tepat investasi itu dilakukan, infrastruktur yang mana dulu nih gitu. Demand-nya udah ada belum, ini belum supaya itu payback periodnya cepet. Terus kemudian bisa produktifnya. Sehingga tadi karena setiap ₹1 yang kita keluarkan itu ada opportunity cost-nya. Bisa digunakan untuk yang lain gitu. Makanya harus benar-benar tepat tuh pemetaan. Makanya kan katanya ada beberapa program prioritas yang dibatalkan. Itu kan karena itu tadi, ini sebenarnya dibutuhin gak sih ini sekarang gitu loh. Padahal orangnya belum ada, masih hutan dan sebagainya. Nah termasuk IKN juga mungkin kita pasti butuh pindah. Nah tapi udah sangkos di situ, ininya belum. Nah mana dulu, nah itu makanya perencanaannya itu. Saya jadi memberikan masukan kepada pemerintah tuh planningnya harus betul-betul. Jadi jangan, ya kita punya nafsu lah untuk ya tadi Indonesia maju ya. Sehingga kita infrastruktur pengen kita dorong. Tapi kan kemudian kita lihat korbannya BUMN karya. Ya kan, ada yang kita korbankan juga kan. Jadi makanya positif tadi infrastruktur untuk logistik. Makanya yang mana dulu yang prioritas gitu. Yang mana tapi kan dulu itu bisa meningkatkan juga akhirnya daya saing usaha kita gitu.
Itu bukankah itu bisa memberikan satu Oh dampak iya, yang luar biasa makanya di sekali? IMD report itu kan kita kemarin ada pertanyaan ya competitiveness ya, kalau GCI kan dia udah nggak ini lagi IMD ya. Kemarin kita tuh naiknya peringkatnya besar tuh salah satunya memang karena infrastruktur ya. Oke. 34 ke 27. Nah, tapi infrastruktur itu udah create activity ekonominya nggak? Seperti yang terjadi di Bandara Kertajati kan, belum terlalu. Jadi artinya ya itu akan berproses, pasti semua akan berproses. Cuman hitungannya harus tepat. Contoh KCIC, akhirnya kita ternyata baru balik modal katanya 100 tahun. Nah, itu hitungannya gimana? Kita kita bangga sekali ya kita bisa punya WUS. Tapi tadi kenapa dalam perencanaannya tiba-tiba anggarannya membengkak kayak gitu. Terus akhirnya APBN juga yang dikorbankan gitu. Nah, jadi planningnya yang harus betul-betul. Jadi mudah-mudahan harapannya ke depan kita menggunakan uang yang sangat sempit tadi betul-betul lebih planningnya supaya kita bagi-baginya itu nggak salah, tepat gitu loh. Lantas yang bisa dijadikan fondasi seperti apa, Prof? Dengan 1 dekade terakhir ini pembangunan infrastruktur, kemudian pun SDM terus ditingkatkan begitu. Tapi memang tadi challenging-nya masih tetap ada kan. Bagaimana kita sulit sebenarnya mengembangkan ataupun meningkatkan kelas lah dari SDM di Indonesia, tapi dibandingkan dengan kita membangun infrastruktur yang sudah pasti lah. Kalau memang kita ada uangnya, kita mulai sekarang, selesai kapan, kita bisa tentukan begitu kan. Nah, itu bagaimana Anda melihatnya? Ya, jadi sebetulnya yang sudah jadi modal tadi seperti Pak Ajib sampaikan ya, itu adalah bahwa infrastruktur ini harapannya logistik kita jadi makin bagus ya. Tapi ternyata ya itu ada challenging juga, ternyata logistik performance index kita di 2023 malah agak turun. Jadi makanya itu yang agak ini ya, tapi ya somehow yang penting infrastruktur kita sudah terbangun. Nah, berarti tugas PR kita ini kan udah ada nih supaya tidak menjadi sangkos, gimana kita optimalkan infrastruktur yang sudah ada itu. Jadi yang sudah ada itu kita dorong bagaimana, makanya kan ada policy-policy bagaimana misalkan tadi contoh Bandara Kertajati supaya ramai itu yang di Bandungnya tidak lagi ada penerbangan untuk luar kota atau seperti apa, itu dipindahkan semua ke sana gitu untuk supaya hidup gitu kan. Jadi integrasi kebijakannya seperti apa untuk mendorong dari demand side-nya itu bisa match antara supply dan demand-nya. Jadi dari infrastruktur yang sudah ada terus nanti ke depan untuk pembangunan infrastruktur selanjutnya harus lebih baik lagi. Tadi planningnya dengan demand-nya itu matching gitu seperti itu. Jadi hitung-hitungan finansial dan sosialnya itu juga berjalan dengan baik di situ. Nah, itu sambil nanti SDM kita memang berjalan juga kan, kita udah banyak nih udah menginvestasikan SDM. Nah, diaspora kita panggil, kemudian membangun bangsa kita seperti apa, sektor-sektor prioritas yang mau dikembangkan kayak gitu. Tadi hilirisasi dan lain sebagainya. Kita sudah punya modal juga kan dengan adanya infrastruktur itu. Kita dorong gitu dan mengurangi mungkin corruption-nya ya, tata kelolanya tetap harus diperbaiki, itu juga PR besar menurut saya. Jadi karena supaya infrastruktur ini benar-benar bermanfaat, ya corruption-nya juga harus kita kurangi dalam setiap proyek-proyek infrastruktur itu ya, supaya multiplier efeknya berdampak maksimal kepada perekonomian gitu. Menarik. Nah, Pak Ajib, lantas bagaimana kita bisa mengoptimalisasi ini beragam capaian-capaian dari infrastruktur ataupun kebijakan-kebijakan yang sudah ditelurkan? Paling tidak fondasi sudah dibangun nih, tapi kan harus dimanfaatkan dengan optimal. Sementara Anda mengharapkan memang masih ada PR yang dikerjakan, dan itu sebenarnya hal yang wajar juga dalam satu pemerintahan, bukan? Oke, saya akan menyoroti 2 hal dalam konteks ini, Mas Pras. Satu berbicara masalah infrastrukturnya, kedua masalah SDM. Karena ini menarik. Karena berbicara SDM itu betul kita mengalami namanya productivity dan daya saing yang relatif kurang dibandingkan dengan, ya apalagi kalau kita comparing dengan negara-negara maju, karena kan kita selalu punya narasi Indonesia Emas 2045. Artinya kalau kita berani mengcompare dengan negara maju, kita lack of productivity and competitiveness itu sangat luar biasa. Oke, saya pakai analogi sederhana aja, Mas Pras, tentang bagaimana priority pemerintah, apakah mau infrastruktur terus digenjot habis-habisan atau di SDM. Kalau kita mengelola uang rumah tangga aja, Mas Pras, ketika kita punya uang terbatas, kita mau beli mobil atau mau sekolah lagi misalnya. Sekolah itu untuk peningkatan upskillingnya misalnya, atau beli mobil untuk efisiensi. Ya harus ada jalan tengah. Oh, mobilnya nggak harus mobil mewah, tapi cukup LCGC dulu, yang penting bisa efisien. Tapi bisa jalan sana sini dengan optimal. Dan sekolah tetap bisa jalan gitu. Kita nggak bisa memilih salah satu. Karena kalau kita fokus di infrastruktur tapi lack of productivity-nya nggak digenjot, ya kita bonus demografinya justru nanti ke depan akan namanya menjadi beban demografi, Mas Pras. Artinya orang-orang banyak lulusan sarjana, secara akademik mereka pinter, tapi kemudian timbul namanya intelektual proletar. Orang-orang yang baru lulus kuliah, mereka tidak punya kanalisasi ke arah menjadi profesional atau menjadi ASN atau menjadi pengusaha. Kalau mau pengusaha mau nyari modal susah, pemerintah nggak memberikan insentif moneter. Kalau mau jadi profesional kok mereka nggak ada matchingin antara lulusan kuliah dengan dunia kerja dan dunia usaha dan industri yang ada misalnya. Nah, PR-PR seperti ini perlu dijembatani oleh pemerintah melalui regulasi, Mas Pras. Karena dunia usaha tidak bisa berjalan secara alamiah.
dibutuhkan intervensi regulasi dari pemerintah yang presisi. Tadi Prof sudah menyampaikan bagaimana PR kita itu juga sangat banyak gitu. Tapi sekali lagi kita selalu punya optimisme Mas Pras. Tapi optimisme ini harus didukung oleh regulasi pemerintah yang pas di lapangan. Oke. Satu sisi infrastruktur harus tadi aspek prioritas betul. Saya sangat sepakat dengan Prof Talisa. Ketika kemudian pemerintah membuat sebuah kebijakan, kita akan genjot satu sisi. Ada opportunity cost-nya loh. Karena opportunity cost itu ketika uang sudah terlanjur masuk ke salah satu misalnya infrastruktur yang tidak istilahnya itu highest and best use kalau istilah dalam konteks bisnis ansih ya. Highest and best use itu adalah sebuah investasi yang dia mendapatkan maksimum productivity selain financially feasible. Kalau financially feasible mungkin banyak opsi. Apakah mau bikin jalan tol di Trans Sumatera atau mau bikin bandara baru atau mau bikin kereta sampai Surabaya misalnya, selalu punya banyak pilihan yang mungkin sama-sama financially feasible. Tapi mana yang maksimum productivity itu harus didorong dan didahulukan. Baik. Sekali lagi itu bisa menjadi pilihan-pilihan dan sekarang keputusan pemerintah itu menjadi sebuah keputusan krusial bagaimana Indonesia akan betul-betul menjadi Indonesia emas 2045 atau kita kembali kehilangan momentum di situ. Mas. Baik, itu kita akan bahas lagi nanti dari sisi investasinya, pemerataan ini kan sudah mulai tidak jauh sentris lagi. Nah ini menarik, kita akan bahas nanti di segmen berikutnya dan pemirsa pastikan Anda masih bersama kami. Baik pemirsa, langsung saja kita akan menyaksikan pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo di dalam sidang tahunan MPR RI. Selamat menyaksikan. Tri Sutresno, yang saya hormati Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla, yang saya hormati Ibu Soraya Hamsahas, yang saya hormati yang mulia para duta besar negara-negara sahabat, dan para pimpinan perwakilan badan dan organisasi internasional, yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, dan Kabin, yang saya hormati para Ketua Umum Partai Politik, Bapak Ibu, Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, para hadirin dan undangan yang saya muliakan. Tahun ini genap 10 tahun saya menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Dan genap 5 tahun Bapak Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Sebuah tanggung jawab dan kepercayaan besar yang tidak pernah kami bayangkan sebelumnya. Sebuah mandat dan amanah besar yang tidak pernah kami pikirkan sebelumnya. Sejak hari pertama saya menerima amanah ini, saya sangat menyadari akan ada banyak gelombang yang harus dihadapi. Akan banyak tantangan yang harus diselesaikan. Tapi dari awal saya juga yakin dan sangat percaya bahwa saya tidak sendirian. Ada cita-cita dan harapan masyarakat. Ada dukungan dan doa dari rakyat yang selalu mengiringi dan menguatkan. Senyum, sapa, dan doa Bapak Ibu dan saudara-saudara sebangsa setanah air semua adalah sumber kekuatan saya, dan hari ini 16 Agustus 2024 di momen terakhir saya dan Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin berdiri di sini. Izinkan kami menyampaikan terima kasih yang tulus, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semua, kepada seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada, yang selama 10 tahun ini telah dengan kuat bersama-sama melintasi tantangan demi tantangan, menapaki langkah demi langkah, dan menghadapi terjadinya perubahan demi perubahan. Sehingga kita sebagai sebuah bangsa yang besar bisa sampai pada titik ini. Titik yang
bisa menjadi titik lontar untuk menggapai kemajuan bersama di masa yang akan datang. Alhamdulillah, selama 10 tahun ini kita telah mampu membangun sebuah fondasi dan peradaban baru dengan pembangunan yang Indonesia sentris. Membangun dari pinggiran, membangun dari desa, membangun dari daerah terluar, sehingga sampai saat ini kita telah membangun 366.000 kilometer jalan desa, 1,9 juta meter jembatan desa, 2.700 kilometer jalan tol baru, 6.000 kilometer jalan nasional, 50 pelabuhan dan bandara baru, serta 43 bendungan baru dan 1,1 juta hektar jaringan irigasi baru. Sehingga kita berhasil menurunkan biaya logistik dari sebelumnya 24% menjadi 14% di tahun 2023. Sehingga kita bisa meningkatkan daya saing dari sebelumnya peringkat 44 menjadi peringkat 27 di tahun 2024. Sehingga kita mampu memperkuat persatuan kita karena akses yang lebih merata dan berkeadilan. Selain itu, ketangguhan kita sebagai sebuah bangsa juga terbukti dari daya tahan kita dalam menghadapi pandemi COVID-19, dalam menghadapi perubahan iklim, dan dalam menghadapi geopolitik dunia yang semakin memanas. Patut kita syukuri, alhamdulillah, Indonesia merupakan satu dari sedikit negara yang mampu pulih lebih cepat, bahkan terus bertumbuh. Pertumbuhan ekonomi kita terjaga di kisaran 5%, walau banyak negara tidak tumbuh, bahkan melambat. Wilayah Indonesia Timur seperti Papua dan Maluku justru mampu tumbuh di atas 6%. Dan Maluku Utara mampu tumbuh di atas 20%. Inflasi juga terkendali di kisaran 2-3%, saat banyak negara mengalami kenaikan yang luar biasa, bahkan ada yang mencapai lebih dari 200%. Angka kemiskinan ekstrem mampu kita turunkan dari sebelumnya 6,1% menjadi 0,8% di tahun 2024. Angka stunting juga mampu kita kurangi dari sebelumnya 37% menjadi 21,5% di tahun 2023. Dan tingkat pengangguran juga mampu kita tekan dari sebelumnya 5,7% menjadi 4,8% di tahun 2024. Upaya perlindungan bagi masyarakat ekonomi bawah juga telah memberi manfaat luas bagi masyarakat. 361 triliun rupiah anggaran Kartu Indonesia Sehat selama 10 tahun ini telah digunakan untuk membiayai layanan kesehatan lebih dari 92 juta peserta JKN per tahunnya, mulai dari usia dini sampai lansia yang tersebar di seluruh Indonesia. 113 triliun rupiah anggaran Kartu Indonesia Pintar selama 10 tahun ini telah digunakan untuk pendidikan lebih dari 20 juta siswa per tahun mulai dari SD sampai SMA, SMK di seluruh tanah air Indonesia. 225 triliun rupiah anggaran program Keluarga Harapan selama 10 tahun telah dimanfaatkan untuk meningkatkan ekonomi sekitar 10 juta keluarga kurang mampu per tahunnya. Dan 60,3 triliun rupiah anggaran prakerja selama 5 tahun telah dimanfaatkan untuk menambah keahlian 18,8 juta pekerja yang tersebar di seluruh tanah air Indonesia. Ini adalah pembangunan yang kita cita-citakan bersama, pembangunan yang menyentuh semua lapisan masyarakat, pembangunan yang memberi dampak bagi masyarakat luas, dan pembangunan yang membuka peluang untuk tumbuh bersama-sama.
Bapak, Ibu, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Di sisi lain, kita juga telah mengambil langkah besar untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah dengan tidak lagi mengekspor bahan mentah, tapi mengolahnya dulu di dalam negeri. Walau banyak negara lain yang menggugat, menentang, bahkan berusaha menggagalkan, tapi kita sebagai sebuah bangsa yang berdaulat, sebagai bangsa yang besar, kita tidak goyah bahkan terus maju untuk melangkah. Dimulai dari nikel, boksit, dan tembaga yang akan dilanjutkan dengan timah, serta sektor potensial lainnya seperti perkebunan, pertanian, dan kelautan. Alhamdulillah, sampai saat ini telah terbangun smelter dan industri pengolahan untuk nikel, boksit, dan tembaga yang membuka lebih dari 200.000 lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan negara lebih dari 158 triliun rupiah selama 8 tahun ini. Kita ingin kekayaan yang ada di negeri ini, anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk negeri ini dapat dikelola sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat, dapat dimanfaatkan semaksimalnya untuk kesejahteraan rakyat. Oleh sebab itu, kita juga telah mengambil aset kita kembali yang selama puluhan tahun dikelola oleh pihak asing, yang selama puluhan tahun diambil manfaat besarnya oleh pihak asing, seperti Freeport, Blok Rokan, dan Newmont. Alhamdulillah, semuanya itu bisa kita ambil alih kembali. Selain itu, di saat dunia mulai mengarahkan masa depannya ke ekonomi hijau, Indonesia juga tidak ingin kehilangan momentum ini, karena Indonesia memiliki potensi besar di sektor energi hijau, yaitu sekitar kurang lebih 3.600 gigawatt, baik dari energi air, angin, matahari, panas bumi, gelombang laut, dan bioenergi. Sehingga kita terus konsisten mengambil bagian dalam langkah dunia melakukan transisi energi secara hati-hati dan bertahap, karena transisi energi yang ingin kita wujudkan adalah transisi energi yang berkeadilan, yang terjangkau dan mudah diakses bagi masyarakat. Di sektor teknologi dan digitalisasi, kita juga patut bersyukur untuk pertama kalinya kita memiliki INA Digital, sebuah digitalisasi layanan pemerintah yang terintegrasi untuk mempercepat dan mempermudah layanan bagi masyarakat. Cakupan elektrifikasi terus kita perluas hingga mencapai 99% di tahun 2024 tahun ini. Demikian juga dengan cakupan internet yang terus kita tingkatkan hingga mencapai 79% di tahun 2024. Ini akan menjadi ekosistem yang baik untuk mendorong digitalisasi UMKM dan pengembangan startup Indonesia, sehingga akan melahirkan semakin banyak entrepreneur muda yang berkualitas di negeri ini. Dukungan produk dalam negeri juga kita berikan perhatian khusus dengan memprioritaskan belanja APBN, APBD, dan BUMN untuk produk-produk dalam negeri. Karena kita ingin apa yang berasal dari rakyat dapat kembali ke rakyat dan bermanfaat maksimal untuk rakyat. Di bidang hukum, kita juga patut bersyukur setelah 79 tahun merdeka, akhirnya kita memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru. Sebagai upaya memodernisasi hukum Indonesia, serta Undang-Undang Cipta Kerja yang merevisi 80 undang-undang dan 1.200 pasal. Sebagai upaya untuk menderegulasi peraturan yang tumpang tindih. Kita juga sudah memiliki undang-undang tindak pidana kekerasan seksual untuk memberikan perlindungan yang nyata, yang kuat, terutama bagi perempuan dan anak-anak. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian sebangsa dan setanah air, ini adalah hasil kerja keras kita bersama
Ini adalah fondasi besar kita bersama. Ini adalah bukti bahwa persatuan kita, bahwa kerukunan kita, bahwa kerja keras dan kegotong royongan kita dapat membawa Indonesia melompat lebih tinggi lagi. Oleh sebab itu saya sangat menghargai, sangat mengapresiasi dukungan dan kerjasama seluruh lembaga negara dalam menopang lompatan kemajuan Indonesia. Mulai dari MPR RI yang telah berperan aktif memperkokoh ideologi negara, memperdalam rencana penyusunan pokok-pokok haluan negara dan menjaga silaturahmi antar tokoh-tokoh bangsa. DPR RI yang telah menjalankan fungsi legislasi, menjalankan fungsi penganggaran dan pengawasan, merumuskan RAPBN 2025 untuk suksesi transisi pemerintahan dan menyelesaikan banyak undang-undang strategis, seperti Undang-Undang Ibu Kota Negara, Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, dan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak. DPD RI yang terus mengawal kemandirian daerah otonom, menginisiasi inisiatif rancangan legislasi, melakukan pengawasan pelaksanaan undang-undang dan perda, serta memberi perhatian khusus terkait agraria dan pangan. Begitu juga dengan BPKRI yang telah mengawasi penggunaan anggaran negara, serta memperkokoh kepercayaan dan kepemimpinan Indonesia di dunia internasional melalui keaktifannya dalam organisasi dan forum-forum internasional. MKRI yang telah menangani lebih dari 202 perkara pengujian undang-undang dan mengadili sengketa pemilu, serta Mahkamah Agung RI beserta lembaga peradilan di bawahnya yang mengadili dan melakukan penguatan restoratif justice untuk menyelaraskan kepentingan korban dan pertanggungjawaban terdakwa tanpa melalui pemidanaan. Dan Komisi Yudisial RI yang telah berperan aktif mewujudkan hakim berintegritas dan berkualitas guna meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap institusi kehakiman di negara kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sepuluh tahun bukanlah waktu yang cukup panjang untuk mengurai semua permasalahan bangsa. Saya sangat menyadari bahwa sebagai pribadi yang jauh dari kata sempurna, sebagai insan yang tumbuh dalam keterbatasan, dan sebagai manusia yang jauh dari kata istimewa, sangat mungkin ada yang luput dari pandangan saya. Sangat mungkin ada celah dari langkah-langkah yang saya ambil. Dan sangat mungkin banyak kealpaan dalam diri saya. Oleh sebab itu, di penghujung masa jabatan ini, izinkan saya menyampaikan suara nurani terdalam kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sebangsa setanah air, kepada seluruh rakyat Indonesia, tidak terkecuali satupun. Saya dan Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin mohon maaf untuk setiap hati yang mungkin kecewa, untuk setiap harapan yang mungkin belum bisa terwujud, untuk setiap cita-cita yang mungkin belum bisa tergapai. Sekali lagi kami mohon maaf. Kami mohon maaf. Ini adalah yang terbaik yang bisa kami upayakan bagi rakyat Indonesia, bagi bangsa dan negara Indonesia.
Saya tahu bahwa hasil yang kita capai pada saat ini belum sepenuhnya tuntas mencapai hasil akhir. Belum sepenuhnya sesuai dengan harapan dan keinginan Bapak Ibu semua. Namun saya yakin dan percaya dengan persatuan dan kerjasama kita, dengan keberlanjutan yang terjaga, Indonesia sebagai negara yang kuat dan berdaulat akan mampu melompat dan menggapai cita-cita Indonesia Emas di tahun 2045. Terakhir, kepada Presiden terpilih Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Tahun depan, insya Allah Bapak yang akan menyampaikan pidato kenegaraan. Nanti pada tanggal 20 Oktober 2024, izinkan saya menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan ini kepada Bapak Prabowo Subianto. Izinkan saya juga menyerahkan semua harapan dan cita-cita masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dari pinggiran, dari daerah terluar, dari desa dan dari pusat-pusat kota kepada Bapak. Semoga Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan petunjuk dan kemudahan bagi bangsa Indonesia dalam kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto pada pemerintahan periode mendatang. Dirgahayu Republik Indonesia, Dirgahayu Negeri Pancasila, merdeka! 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 Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih. Baik pemirsa, baru saja kita menyaksikan pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo di hadapan sidang tahunan MPR RI dan beberapa capaian selama 1 dekade terakhir pemerintahan Presiden Jokowi sudah disampaikan, mulai dari transisi energi, kemudian digitalisasi, elektrifikasi, kemudian internet, bahkan juga energi hijau dan ekonomi hijau. Ini menjadi satu hal yang ditekankan, apalagi dengan pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan yang berhasil ditekan, kemudian juga stunting yang juga menjadi salah satu capaian di samping jumlah pengangguran yang juga terus mengalami penurunan. Baik, kita akan jeda terlebih dahulu dan nanti di segmen berikutnya kita akan lanjutkan kembali perbincangan dengan narasumber kami. Sesaat lagi. Banyak sih capaiannya nih, wah tapi nggak cukup nih kayak waktunya nih. Ya. Paling satu session lagi kita ya. Iya, Session lagi paling. sister berapa ya guys? Berapa durasi? Kalau sama Prof. Telis itu memang minimal 3 SKS. Iya. Cukup kalau cuma. Ajib, saya ngeliatin TV kalau bisa di foto bagus. Pas Prof. Telisa ngomong, kita gini semua. Pak Ajib juga sambil dengerin. Aduh enggak. Itu kalau di foto keren tuh Pak Ajib, kita gini semua. Lagi, oh gini. Kocak deh. Bagus tuh kalau candid ya. Iya. Tapi sedih juga sih ya. Kayak ada rasa sedih juga Iya. sih. Terharu Panjang ya? Betul. Dibagi 2 segmen Tadi atau? kelihatan Pak Jokowi juga terharu kok melihat beberapa speech-nya agak ada terjeda ininya gitu ya. ya. Itu kelihatan. Wah ini kayak pengamat mikro. Bisa jadi pengamat kan lagi lari. Iya, bener-bener. Ya dia ada ini juga ya. Iya, maksudnya agak emotionnya beberapa ada terjebak, ya, terini. kelihatan. Tapi memang beliau ini sangat mature ya, sangat matang, luar biasa. Iya. Ya Mentalnya, harus kita iya. akui itu bagaimanapun ya, dengan segala pencapaian. Betul. Meskipun kita tahu hujatan tiada henti-hentinya. Walaupun kalau untuk secara fatsun politik, kalau saya nggak cocok ya dengan Pak Jokowi. Secara fatsun politik ini nih, Iya. Ya untuk aja sekedar demokrasi obrolan dan ini. sebagainya. Fatsun politik saya nggak cocok, karena termasuk dengan Bang Bahar. Ini nggak direkam. Iya. Takutnya keren. Enggak sih, ini off air. Fatsun politiknya.
Ya, masih membahas capaian ekonomi dan mimpi Indonesia maju pemerintahan Presiden Joko Widodo bersama dengan narasumber kami, Profesor Telisa Aulia Valianti, Guru Besar FFP Universitas Indonesia, dan juga Bapak Ajib Hamdani, analis ekonomi dari Apindo. Baik Prof, apa yang bisa kita cermati tadi? Beberapa capaian ya, pembangunan ekonomi, beragam upaya-upaya yang sudah dilakukan untuk mengentaskan kemiskinan, mendukung pertumbuhan ekonomi. Apa yang mungkin dari kacamata Prof Telisa, ada suatukah yang bisa kita tarik benang merahnya di sana? Silakan. Tentu kami juga mengapresiasi ya kerja pemerintah sendiri, karena kami juga di dalamnya juga membantu ya, seringkali memberikan masukan-masukan. Memang seperti kemiskinan ekstrim itu dari awal kami menjadi tim beliau juga ada ya, membahas untuk ide kemiskinan ekstrim itu bagaimana, karena itu adalah marwah bangsa juga ya, mengentaskan kemiskinan itu, dan itu memang berhasil dicapai begitu ya, meskipun iya, more or less ada macam-macam isu lagi di dalamnya, tapi secara general itu kami lihat itu sudah cukup baik pencapaiannya dari sisi kemiskinan. Kemudian tadi disampaikan juga pertumbuhan ekonomi lebih merata ya sekarang. Jadi Indonesia Timur ini di era Pak Jokowi satu hal yang juga cukup kita apresiasi ya. Pemerataan ke Indonesia Timur tadi disebutkan Maluku Utara growth-nya sekian-sekian, dan memang secara share juga kalau kita lihat Jawa itu tadinya 2014 58,2 share-nya. Kemudian 2024 terakhir ini menjadi 57,04. Jadi ada menurun gitu, dan yang luar Jawanya mengalami peningkatan. Gitu. Meskipun masih tetap di atas 50%, tapi sudah ada penurunan itu. Jadi kan emang upaya Pak Jokowi untuk nawacita membangun dari pinggiran yang memang itu tuh memang sudah ada. Gitu, dengan adanya IKN dan lain sebagainya itu kita akui itu memang sudah terjadi gitu. Walaupun tadi PR-PR di luar Jawa juga artinya dari sisi kemiskinan dan ketimpangan, karena memang luar Jawa ini kan banyak ditopang oleh pertambangan ya. Jadi pertambangan itu kan sebetulnya bukan sustainable sektor gitu ya. Jadi harus dikembangkan juga diversifikasinya, bukan cuma ke pertambangannya gitu. Karena pertambangan kan tadi juga high capital intensive gitu. Makanya kenapa tadi seperti ngobrol sama Pak Ajib, di Maluku Utara kemiskinannya masih rendah, kemiskinan masih tinggi meskipun pertumbuhannya tadi paling tinggi di Indonesia 20% begitu. Jadi makanya itu yang perlu diperhatikan aspek pemerataannya sih. Disebutkan juga tadi tingkat pengangguran memang benar sudah turun, tapi pengangguran terbuka. Jangan lupa, itu pengangguran terbuka, karena pengangguran yang setengah pengangguran justru kita mengalami peningkatan, karena definisi bekerja itu adalah 1 jam per minggu menghasilkan pendapatan, itu sudah bekerja. Jadi kan secara decent work-nya belum terlalu ini ya, jadi justru setengah pengangguran. Nah, yang menjadi masalah, dan yang bekerja ini bekerja di sektor mana? Ternyata kita lihat pekerjaan di sektor informal itu yang mengalami peningkatan. Ya entah itu tadi jadi driver online dan sebagainya, itu kan informal ya, yang tidak bisa menjamin itu sebagai secure work yang untuk jangka panjang. Jadi ya jadi gini, secara angka kita betul, tapi di dalamnya tuh memang harus dilihat lagi. Tapi tadi saya kembali lagi mengutip pernyataan beliau bahwa memang tidak ada yang sempurna. Ya itu kita perlu sadar juga, tidak mudah gitu. Jadi artinya bahwa nah itu artinya kan selalu ada PR untuk pemerintahan yang akan datang. Yang penting kita tahu ini masih ada PR dan kita semangat untuk mengerjakan PR itu. Jadi overall itu sih yang mau saya ambil ya. Tadi nanti isu-isu detail mengenai ekonomi hijau dan lain sebagainya mungkin dari Pak Ajib akan menambahkan seperti itu. Baik, tadi kalau memang tadi disampaikan berkelanjutan itu yang paling utama yang ditekankan Prof Telisa, Pak Ajib. Anda melihat bagaimana ekonomi hijau, kemudian bagaimana upaya-upaya pembangunan berkelanjutan yang terus dilakukan, ini on the track menurut Anda? Kalau kita lihat tadi Mas Pras, bagaimana Pak Presiden, Pak Jokowi juga menyampaikan narasi optimisme menuju Indonesia Emas 2045, itu perlu kita highlight. Tapi ada 2 hal tadi yang saya pikir cukup menarik yang disampaikan oleh Pak Jokowi di pidato kenegaraan. Satu berbicara ekonomi hijau, yang kedua berbicara digitalisasi. Pertama ekonomi hijau. Memang pemerintah Presiden Jokowi ini luar biasa untuk mengeskalasi bagaimana rasio ekonomi hijau itu makin bagus di perekonomian nasional Indonesia. Tapi ini akan selalu menghadapi problem, Mas Pras. Dibutuhkan insentif regulasi, fiskal maupun moneter, agar ekonomi hijau ini terus bisa bertumbuh. Karena secara financially, ekonomi hijau itu belum terlalu visible, apalagi untuk kita sebagai emerging country. Terlalu banyak opportunity cost yang lain kalau kita akan ke ekonomi hijau. Sehingga kalau ekonomi hijau ini kita biarkan berjalan aja tanpa insentif yang pas dari pemerintah, justru akan menimbulkan namanya greenflation, yaitu inflasi yang justru ditimbulkan karena adanya ekonomi hijau yang terlalu dipaksakan. Kalau tidak ada insentif fiskal, insentif moneter maupun insentif kebijakan yang pas. Kira-kira begitu. Yang kedua berbicara digitalisasi.
luar biasa selama 10 tahun terakhir bagaimana infrastruktur fisik untuk mendukung digitalisasi. Karena digitalisasi membutuhkan dua prasyarat. Satu berbicara masalah connectivity, kedua berbicara masalah electricity. Tadi juga disampaikan oleh Pak Jokowi. Berbicara connectivity, bagaimana kalau kita lihat misalnya Palaparing Timur, Palaparing Barat itu dibangun dengan luar biasa Mas Pras. Dan berbicara masalah electricity, bagaimana Pak Presiden ingin electricity rasio kita semakin terus meningkat bahkan mendekati 100%. Nah, selanjutnya bagaimana kemudian secara konten, secara infrastruktur digitalnya juga dibangun. Karena kita juga menghadapi masalah apa? Misalnya cyber security. Lalu kita lihat bagaimana data kenegaraan juga bahkan dihack. Kemudian data perbankan juga banyak problem. Bagaimana digitalisasi ini berbicara masalah cyber security dan masalah SDM juga diperkuat untuk kedepannya Mas Pras. Jadi sekali lagi narasi-narasi optimisme kita juga sangat sepakat. Tapi dalam seperti tadi Prof. Talisa sampaikan, banyak sekali hal detail yang kemudian perlu disiapkan. Banyak sekali infrastruktur baik fisik maupun non fisik yang juga harus didorong. Sehingga bagaimana narasi optimisme yang dibangun oleh Pak Presiden sekarang. Dan juga diharapkan keberlanjutan di pemerintah selanjutnya itu bisa terus tereskalasi dengan positif. Kira-kira demikian Mas Pras. Baik, lantas apresiasi apa yang bisa Apindo sampaikan terkait dengan capaian-capaian kinerja ekonomi yang tadi sudah disampaikan. Bagaimana juga mimpi Indonesia maju juga yang di... Ya, indikator ekonomi makro secara umum tadi memang positif. Tadi Prof. Talisa menyampaikan misalnya inflasi yang terkendali. Kita rentang inflasi kita hanya di angka 2,5% kok. Dan itu terus sejalan dengan bagaimana sejak awal disusun dalam kerangka ekonomi makro yang dibuat oleh pemerintah dan DPR misalnya. Jadi indikator-indikator makronya memang cukup mendukung dan positif. Apalagi kalau kemudian kita bandingkan dengan negara lain yang memang secara global geopolitiknya juga sedang unstabil. Kira-kira begitu Mas Pras. Jadi satu sisi perlu kita apresiasi bahwa indikator-indikator ekonomi secara umum itu juga sangat positif. Tapi sekali lagi kita membutuhkan terobosan yang lain agar pertumbuhan ekonomi kita lebih eskalatif. Demikian Mas Pras. Baik, tadi Prof menarik juga. Estafet nampaknya sudah dilakukan tadi ya oleh Presiden begitu ya kepada nanti penerusnya. Nah ini bagaimana dengan tadi pesan-pesan yang sudah disampaikan Presiden Jokowi terhadap Pak Prabowo Subianto? Ya, beliau kan satu mendoakan ya tadi agar berjalan dengan baik dan lebih baik lagi tongkat estafetnya. Jadi kalau saya melihat bahwa harapannya lebih baik seperti dulu Pak Jokowi itu maunya pertumbuhan ekonomi 7%. Nah Pak Prabowo kan mungkin ingin lebih ya. Beliau menyampaikan akan 8% seperti itu. Jadi pertumbuhan ekonominya tadi disampaikan lebih ekskalatif. Kenapa? Karena kita harus mengejar ketertinggalan kita untuk keluar dari middle income trap. Karena salah satu PR kita kan keluar dari jebakan pendapatan menengah itu. Soalnya yang kemarin aja nggak tercapai. Yang targetnya 7 kan rata-rata di 5. Betul. Nah nanti ya mudah-mudahan targetnya lebih tinggi ya tercapainya lebih baik lagi gitu. Karena untuk mengejar tadi middle income trap. Karena banyak negara yang memang terjebak dalam middle income trap itu. Kalau kita lihat seperti Argentina yang sudah kaya dari dulu terjebak ya. Hanya sedikit negara yang lepas dari middle income trap seperti Korea Selatan. Nah salah satu kuncinya adalah untuk tidak terjebak di itu memang pendidikan dan inovasi. Nah untuk menghasilkan pendidikan dan inovasi. Jadi kalau kita lihat ini kan dari Nawacita ke Astacita. Pak Prabowo ini punya program namanya Astacita. Nah di dalam Astacita itu ya seperti tadi hilirisasi ya menjadi kunci, terus pembangunan SDM juga kayak gitu. Jadi memang itu yang harus terus didorong. Jadi hilirisasi yang bersamaan dengan program-program beliau juga ya termasuk stunting dan makan siang gratis itu kan sebenarnya untuk lebih menyehatkan lagi bangsa kita gitu ya, anak-anak kita, masa depan kita gitu. Nah itu yang perlu didorong. Nah tapi tadi sekali lagi tadi PR-nya memang harus diselesaikan ya oleh Presiden yang akan datang. Nah mencapai 7 aja sulit apalagi mencapai 8 gitu kan. Apa terobosannya? Tadi kita butuh terobosan. Sebetulnya kalau bisnis as usual kita sudah punya modal itu. Di 5%. Di 5%. Tapi untuk lebih dari itu, 6, 7 itu kan gak mudah apalagi ke 8 gitu kan. Nah itu apa sih kita mau mendorong sektor apa yang memang bisa mengenerate. Sebetulnya ekonomi hijau itu sangat berpotensi tadi disebutkan. Iya, betul. Nah kemarin Pak Presiden kita adalah Panglima Infrastruktur. Nah kita berharap Pak Prabowo ini dengan Astacitanya mungkin bisa menjadi Panglima Ekonomi Hijau. Nah karena infrastrukturnya kan sudah ada modalnya. Bukan berarti nggak ada, tapi nanti tetap kita bangun. Cuman nggak semasif kemarin, tapi kita fokus sekarang ke ekonomi hijau itu. Karena walau bagaimanapun perubahan iklim ini memang sudah di depan mata. Kalau enggak kan katanya kita Jakarta akan tenggelam tahun 2030, prediksi-prediksinya permukaan air laut naik 1 derajat Celcius setiap tahun. Kita udah lihat sekarang musim nggak menentu ya.
terjadi berbagai macam lah kerusuhan-kerusuhan akibat dari climate change itu. Nah makanya ekonomi hijau is emas, saya setuju tadi. Nah makanya harapannya nanti pemimpin yang akan datang menjadi panglima dari ekonomi hijau. Baik, tapi kan juga ada penekanan hilirisasi. Kalau Anda sampaikan sebelumnya Prof, bahwa juga kita harus yang bagaimana pertumbuhan ekonomi itu berkelanjutan. Sementara kan kalau komoditas pun semuanya ada batasnya dan ada cadangan sampai berapa sih kita mungkin bisa ditekan. Nah ini seperti apa sih? Kalau ekonomi hijau sebetulnya kan lebih bukan kemana, lebih enaknya pertambangan gitu. aja ya. Maksudnya bukan ke nikel aja ya ekonomi hijau. Tadi kan banyak sekali energi baru terbarukan yang memang circular ekonomi, green sector itu luas sekali ya dari pengolahan limbah dan sebagainya. Jadi bukan hanya kepada pertambangan yang non sustainable tadi ya. Jadi bahwa memang betul bahwa kita harus pada sektor-sektor yang justru renewable ya, renewable. Jadi renewable itu dan bukan hanya komoditi. Betul bahwa industrialisasi itu menjadi penting. Kita kan memang harus menjadi negara industri karena kan kemarin kita katanya mengalami deindustrialisasi prematur dan lain sebagainya. Tapi sebetulnya dari PMI ya walaupun kemarin sempat turun, kita sebetulnya tadi positif ya. Ekspor industri juga sebetulnya ada kenaikan kayak gitu. Jadi memang didorong oleh industri. Kenapa? Sektor industri karena industri itu penyerap tenaga kerja formal. Kalau yang lain kan UMKM mungkin banyak kan informal ya, tapi industri yang big, terus nanti kemudian bermitra dengan UMKM sebagai supply chain-nya, itu memang harus didorong. Jadi memang kita harus memajukan industri kita. Nah industri apa? Nah kita nggak bisa berharap terus-terusan misalkan kepada industri tekstil ya, yang memang padat karya, tapi kan memang ini sudah sunset, kita pesaingnya udah banyak, Bangladesh, Vietnam, kita udah kalah sama mereka karena mereka lebih murah dan lebih masif. Nah oleh karena, ya kalau kita lihat ya ke beberapa store-store internasional brand, itu udah banyak kan dari Vietnam, India, Sri Lanka gitu, Bangladesh. Nah itu juga yang artinya memang Indonesia jangan kita paksa, kita harus mencari memang industri-industri apa sih yang memang kita bisa andalkan untuk menyerap lapangan kerja dan memang untuk mendorong kepada ekspor ya. Banyak sekali sebetulnya Indonesia selain tadi otomotif ya misalkan, terus kemudian industri lain ya, industri pengolahan, industri mamin kita juga masih cukup potensial, petrochemical dan lain sebagainya. Kita tuh farmasi, kimia dasar itu masih banyak yang dikembangkan ya, logam dan lain sebagainya. Jadi memang itu harus dijadikan pengembangan industri. Jadi kita berharap nanti selain panglima ekonomi hijau, panglima industri juga. Karena tadi industri itu penting banget untuk keluar dari middle income trap tadi. Baik, itu dia. Berarti ekonomi hijau, industrialisasi. Nah menarik, tantangannya dari Apindo sendiri melihat bagaimana? PMI manufaktur kita cenderung turun loh, bahkan sudah meninggalkan level ekspansi nih. Memang begini Mas Pras, kalau berbicara PMI kita harus analisis secara sangat detail bagaimana sisi demand-nya dan juga sisi supply-nya. Karena masing-masing tantangannya berbeda. Kalau berbicara masalah supply, tadi juga Prof. Telisa sudah menyampaikan, memang kita bagaimana efisiensi produksi harus semakin ditingkatkan, misalnya daya saingnya. Bagaimana mungkin kita bisa bersaing dengan produk impor dari China yang bahkan mereka HPP-nya aja barang udah nyampe Indonesia, HPP-nya Indonesia pun belum segitu. Artinya daya saing kita sangat rendah gitu. Bahkan kalau kita cermati misalnya kita beli barang secara online atau barang itu datang dari China ke sini Mas Pras dibandingkan dengan produk lokalnya sendiri. Artinya itu dari sisi supply-nya, sisi demand-nya memang kemudian kita sedang mengalami pelemahan daya beli. Nah, artinya kalau kita ingin memperbaiki PMI sehingga lebih ekspansif, maka dua sisi itu harus kembali dibenahi dengan baik. Kira-kira demikian Mas Pras. Nah, kemudian apa problem umum kita? Kita berbicara masalah pembiayaan misalnya. Pembiayaan kita itu harus lebih didorong dengan biaya yang lebih murah misalnya. Untuk bisa pembiayaan lebih murah, karena sekali lagi struktur HPP produksi atau private sector itu juga banyak ditopang oleh pembiayaan termasuk misalnya di perbankan atau lembaga keuangan yang lain. Jadi kita pun juga harus mendorong bagaimana sektor pasar uang kita juga lebih bertumbuh. Pasar uang kita pun baru di kisaran 10.000 triliun. Itu artinya setara dengan 50% PDB di Indonesia. Artinya kalau kita lihat dari OJK, mereka sudah punya roadmap sehingga bagaimana nilai kapitalisasi pasar saham kita juga mencapai 15.000 triliun. Artinya ketika itu sudah tercapai, maka akan lebih banyak opsi pembiayaan yang lebih mudah dan murah di pasar misalnya. Karena kalau kita lihat kalau di pembiayaan konvensional perbankan itu biaya cost of fund-nya sangat tinggi. Makanya pemerintah perlu mendorong misalnya dengan kebijakan moneter, dengan tingkat suku bunga acuan yang lebih diturunkan misalnya. Jadi sekali lagi ada sebuah kompleksitas regulasi yang dibutuhkan oleh dunia usaha sehingga pemerintah itu perlu turun secara komprehensif. Nggak bisa hanya secara parsial, suku bunga diturunkan, tapi regulasi kita masih berlibat. Sehingga dibutuhkan namanya kita diregulasi dan debirokratisasi misalnya. Nggak bisa juga misalnya hanya dengan regulasinya dipermudah, tapi kemudian perpajakannya mahal. Misalnya, bahkan sekarang ada narasi misalnya bagaimana PPN naik dan segala macam. Artinya begini Mas Pras, kalau ingin kita kembali ke track awal, kalau kita ingin kembali ke orientasi pemerintah yang ingin mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi,
Karena kalau kita lihat Mas Pras, memang kalau kemudian kita bandingkan di masa pemerintahan Pak Jokowi selama 10 tahun, selama 1 dekade ini atau dalam 2 pemerintahan ini, memang rata-rata di angka 5%. Kalah dibandingkan dengan katakan misalnya pemerintah sebelumnya yang mencapai 6%. Narasinya kan selalu begitu. Tapi ingat, di 6% pertumbuhan ekonomi di zamannya waktu itu di Pak SBY itu terbantu oleh komoditis windfall namanya. Memang komoditis kita lagi naik gila-gilaan gitu. Nah, kita tidak bisa berharap pertumbuhan ekonomi kita ditopang oleh suatu faktor eksternal, Mas Pras. Itu terlalu tidak bisa termanage dengan baik. Sehingga tadi Prof. Telisa menyampaikan misalnya bagaimana harapan kita adalah Pak Prabowo ke depan itu bisa mendorong sektor-sektor perekonomian yang mempunyai nilai tambah yang lebih maksimal. Entah itu hilirisasi, entah ekonomi hijau, atau apapun itu. Tetapi ketika kemudian Pak Prabowo ke depan bisa mendorong komoditi yang punya nilai tambah maksimal, saya pikir itu yang bisa kita harapkan untuk bisa mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Kira-kira demikian Mas Pras. Baik, tantangan global akan menjadi ya challenging tersendiri tidak sih Prof. Telisa kalau melihat begitu? Ini kan memang tadi sudah ada tongkat estafet yang sudah disampaikan lah ya secara langsung begitu. Anda melihat tantangan terbesar nanti pemerintahan berikutnya akan lebih beratkah? Lebih dari globalnya begitu dibandingkan dengan domestik atau bagaimana? Iya, saya juga melihat tekanan global lebih tinggi ya, karena kan peperangan intensitas semakin tinggi, apalagi nanti pemilihan presiden US ya, yang sudah pernah kita bahas. Itu juga nanti seandainya Trump yang menang, itu kan kita lihat konstelasi akan berubah nih, ekonomi hijau gimana bisa berubah gitu, karena Trump lebih pro kepada brown atau fuel ya gitu. Nah, dan kemudian kalau kita lihat memang prediksi dari geopolitik ataupun global condition itu dari VUCA menjadi BANI. VUCA aja udah repot tuh, volatile, uncertain, complexity, ambiguity. Pindah ke BANI. BANI tuh Bristol, uncertainty, non-linear, incompressible. Jadi lebih rumit lagi gitu. Jadi artinya lebih apa ya, Bristol tuh benar-benar tidak terduga. Uncertainty itu juga mungkin itu ketakutan dan kekhawatiran. Jadi memang saya melihat bahwa tekanan global akan lebih tinggi kalau lihat dari konstelasi geopolitik ya. Kita bicara dengan berbagai ahli-ahli tentang geopolitik internasional gitu. Ke depan akan lebih berat lagi. Nah, sehingga domestiknya memang harus diperkuat tadi PR-nya. Jadi masalah sinkronisasi kebijakan di domestik itu harus didorong karena kemarin itu juga banyak cerita tuh seperti Kementerian Perindustrian dengan perdagangan. Ya masalah impor itu ya. Terus kemudian ini akhirnya kan PMI atau IKP cukai. Nah kayak gitu-gitu tuh mudah-mudahan nanti lebih bisa disinkronkan lagi gitu. Jadi leadershipnya Pak Prabowo kita harapkan bisa mensinkronkan ini tadi. Makanya yang kami dengar kan nanti kemungkinan ada kayak ya semacam Kemenko yang lebih tinggi lagi ya. Entah itu Menteri Utama atau apa. Nah itu kan untuk mensinkronkan ini tadi apa namanya yang kementerian lembaga ini harus ada KPI bersama, jangan ya berantem masing-masing ego sektoral. Jadi sebetulnya Indonesia tuh kuncinya itu aja sih, mengurangi ego sektoral juga, policy certainty juga, kepastian usaha. Jadi jangan sampai ada peraturan berubah-ubah 6 kali dalam sebulan, kan itu buat para investor ataupun pelaku usaha itu akan menyulitkan ya gitu. Jadi itu sih harapan utamanya kalau untuk menghadapi global ya, global kan nggak bisa kita rubah kecuali ya kita di PBB atau di G20 memang bisa, tapi kan seberapa sih peran Indonesia maksudnya ya, artinya ya kita bisa, tapi kan artinya itu harus inilah, kalau global kan terkait yang lain. Yang penting domestiknya kita perkuat gitu meskipun global uncertain seperti itu. Nah, ini menarik. Bagaimana Pak Hajib? Anda melihat itu dia kepastian kan sebenarnya diinginkan dari dunia usaha. Ya, kalau berbicara kepastian sangat penting. Tapi sebelum ke kepastian tadi berbicara masalah geopolitik menarik. Izin saya menambahkan dari tadi Prof. Telisa yang tadi saya sangat sepakat dengan disampaikan oleh Prof. Telisa. Kalau kita kerucutkan problem berbicara geopolitik dan kondisi global itu ada dua. Satu berbicara masalah ini supply and demand yang global, berbicara global. Berarti apa? Berbicara ekspor impor. Yang kedua stabilitas nilai rupiah. Itu yang kita pentingkan. Hubungannya dengan kondisi geopolitik. Kalau berbicara demand, Mas Pras, Indonesia harus fokus dengan lokal domestic demand itu dulu. Jadi mengurangi ketergantungan ekspor impor itu jadi sangat penting karena kita sudah punya potensi yang luar biasa. Kedua berbicara stabilisasi nilai rupiah, Mas Pras. Kalau fokus itu berarti pemerintah lebih banyak membangun hubungan bilateral dengan negara lain yang sepakat untuk dedolarisasi misalnya. Indonesia dengan Korea Selatan, Indonesia dengan Malaysia, dengan Singapura. Sehingga transaksi jual beli antar dua negara ya cukup pakai mata uang dua negara tersebut. Itu lebih bisa menjamin stabilitas nilai mata uang masing-masing negara. Nah jadi sekali lagi dalam kondisi geopolitik yang bersifat uncertainty tadi yang disampaikan oleh Prof. Telisa, maka Indonesia masih bisa memanage pertumbuhan ekonominya. Apalagi kalau kita lihat Mas Pras, lebih dari 60%
PDB kita yang besarnya lebih dari 20.000 triliun itu 60% secara signifikan ditopang oleh konsumsi rumah tangga. Yes. Kita baru bicara government spending yang 3.000 triliun di luar PAD yang lain. Artinya sebenarnya secara signifikan pertumbuhan ekonomi kita ditopang oleh ekonomi nasional dalam negeri. Kalau pemerintah bisa fokus itu, pertumbuhan ekonomi minimal 5%, minimal ya, itu bisa tercapai Mas Pras. Lebih sangat achievable. Demikian Mas Pras. Oke, yang domestiknya bagaimana? Kalau tadi memang tantangan global, kan kita tahu Anda menyebutkan beberapa kali ruang fiskal kita yang ya semakin sempit. Begitu. Tantangannya seperti tadi Prof Talisa sudah ada pengantarnya secara sekilas tadi berbicara masalah kita harus bisa lompat menghindari namanya middle income trap. Di mana pendapatan per kapita kita rata-rata masih di angka 4.100.000 US dollar per kapita per tahun ya. Kalau kita ingin lompat ke negara maju lebih dari 10.000 US dollar per kapita per tahun, maka peningkatan daya beli. Peningkatan daya beli itu udah otomatis gimana mengurangi pengangguran, gimana mengurangi kemiskinan. Kira-kira begitu. Tadi Prof Talisa sudah menyampaikan bagaimana kita harus jeli juga nih pengangguran seperti apa yang perlu diselesaikan oleh pemerintah. Jangan hanya pengangguran terbuka, masih banyak pengangguran lain yang perlu diselesaikan melalui mekanisme kebijakan. Termasuk tadi melalui mekanisme industrialisasi yang lebih baik. Kita lihat juga cukup bagus bagaimana pemerintah punya komitmen 2025 itu industri itu bisa memberikan rasio lebih besar terhadap PDB kita. Kalau sekarang selalu turun bahkan di angkanya sekitar 18%, harusnya pemerintah bisa mendorong sampai dengan 20%. Karena industri itu yang tadi bisa menjamin tadi angka-angka secara formal tentang bagaimana penyerapan tenaga kerja dengan baik. Jadi tantangan dalam negeri berbicara kemiskinan, pengangguran, dan Gini rasio Mas Pras. Kalau itu bisa tercapai dengan baik, maka pertumbuhan ekonomi kita bisa lebih baik ke depannya. Demikian Mas. Lantas bagaimana dengan industri yang tadi ada yang mungkin sunset, kemudian mengalami tekanan dari serbuan produk-produk asing, kemudian di situ ada kan pemutusan hubungan kerja. Nah berarti kan itu ada permasalahan tersendiri lagi nih. Ini Mas Pras. Narasi deindustrialisasi itu memang betul ketika ukurannya adalah rasio dari industri dan PDB. Nah, tapi sebenarnya secara volume kita sebenarnya terus mengalami peningkatan. Yang memang peningkatan kita tidak seagresif sektor-sektor yang lain. Makanya kalau kita lihat ketika tahun 2014 itu rasio industri terhadap pertumbuhan ekonomi itu lebih dari 20%. Yang ini yang terus mengalami penurunan sampai dengan sekarang. 2023 itu hanya 18, sekian persen, nggak nyampe 19%. Nah, padahal sekali lagi industri inilah yang menjadi andalan utama untuk bisa mengurangi pengangguran. Sehingga sekali lagi kuncinya adalah kembali ke regulasi. Bagaimana mempermudah regulasi, bagaimana investasi bisa lebih punya iklim yang positif dan seterusnya Mas Pras. Jadi sekali lagi kalau kita membiarkan berjalan secara alamiah, ya kita ketika daya saing kita rendah, kita pasti akan selalu tergilas dengan persaingan yang ada di global gitu. Barang yang lebih murah kita kalah. Pasti itu. Misalnya. Nah, sehingga kemudian pemerintah sekali lagi harus turun melalui regulasi-regulasinya. Kemudahan investasi, kebijakan fiskal yang tepat sasaran, kebijakan moneter yang pro dengan pertumbuhan dan pemerataan. Hal-hal itulah yang diharapkan oleh dunia usaha Mas Pras. Itu dia. Kalau bicara mengenai regulasi Prof Talisa, dari kacamata ekonom sendiri melihat bagaimana? Kan sudah banyak nih. Betul. Ada industri yang memang diuntungkan, ada industri-industri yang masuk prioritas, yang bisa mendapatkan misalnya HGBT lah. Kemudian ada yang tidak. Nah ini seperti apa kalau misalnya Pak Hajib tadi pemerataan atau kesetaraan keberpihakan dan lain-lain lah misalnya. Iya. Makanya kajian itu semakin diperlukan ya. Jadi policy based research supaya nggak keblinger. Karena kalau misalkan hanya berdasarkan lobby-lobby, itu nanti akhirnya jadi picking the winner. Yang belum tentu tepat memilih picking the winnernya. Jadi mana sih sektor yang betul-betul paling bisa menciptakan lapangan kerja, sektor yang akan lebih multiplier efeknya lebih tinggi. Jadi kebijakannya diambil bukan berdasarkan lobbynya, tapi berdasarkan research yang benar-benar sebetulnya sumber daya apa yang kita miliki, apa yang demand-nya seperti apa, pemetaannya, supaya nggak mismatch di situ. Nanti industri apa yang kita bangun, tahu-tahu itu bukan itu yang dibutuhkan oleh masyarakat kita, tetap aja impor ya, itu kan jadi nggak match berarti kan. Makanya supaya match ya harus berdasarkan research. Makanya saya mendorong ke depan, mudah-mudahan kan karena Pak Prabowo ini seorang pemikir ya, beliau bacaannya banyak sekali gitu. Jadi memberikan ruang yang lebih banyak untuk research based policy, kemudian policy yang melibatkan masyarakat sebagai stakeholder. Kan seringkali memang tadi disampaikan Pak Presiden banyak sekali undang-undang yang diterbitkan, ditelurkan pada zaman beliau ya, seperti Omnibus Law dan lain sebagainya. Tetapi somehow itu kurang partisipasi publiknya. Kita berharap undang-undang ini kan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Betul, yes. Nah, rakyat dilibatkan dong. Meskipun sudah ada, tapi tadi bagaimana perwakilannya dan lain sebagainya. Jangan tiba-tiba ini kok undang-undang udah jadi gitu kan. Kita sering ya kemarin seperti itu gitu. Mungkin karena buru-buru atau seperti apa. Nah, tapi ke depan kita berharap undang-undang atau regulasi itu juga memang menggambarkan apa
preferensi dari masyarakat, meskipun nggak bisa semua tentunya, tetapi setidaknya di situ ada partisipasi publiknya yang harus ditingkatkan. Nah, itu yang kita berarti, jadi undang-undangnya nggak sampai ada tarik ulur, kemudian dikritik atau masyarakat merasa dirugikan gitu. Makanya perlu lebih regulatory impact analysisnya, perlu disiapkan naskah akademiknya, researchnya di balik itu, perlu benar-benar kuat. Sehingga memang undang-undang itu akan bermanfaat gitu untuk masyarakat banyak, bukan hanya untuk sekelompok pihak saja. Oh itu dia, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat itu yang selalu ditekankan. Dan semoga benar-benar itu terrealisasikan sehingga manfaat setiap kebijakan ya apapun begitu yang sudah dilakukan oleh pemerintah saat ini, dan mungkin akan datang fokusnya lagi-lagi bagaimana kita bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pak Ajib, terima kasih banyak nih atas waktu dan sharing dan kehadirannya. Prof. Telisa, terima kasih banyak juga atas luar biasa analisis yang sudah disampaikan begitu ya. 1 dekade kita bicarakan begitu sepanjang hari ini. Terima kasih banyak ya. Salam sehat. Terima kasih. Baik pemirsa, demikian untuk spesial event sidang tahunan MPR dan juga pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia pada hari ini. Dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Jangan lupa saksikan program First Session Closing akan tayang pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.